wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral qaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sesembahan yang berhak untuk kita sembah, sesembahan yang kita nantikan pertemuan dengannya kelak di akhirat dan melihat wajahnya secara langsung di surganya. Salawat serta salam semoga selalu senantiasa tercurahkan kepada uswatun hasanah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau dan juga kepada kaum muslimin yang mengikuti jejak sunnah beliau hingga nanti di yaumul qiyamah. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita As-Sirah An-Nabawiyah, dan malam hari ini merupakan pertemuan yang ke-59 bagian yang ke-6 dan masih terkait dengan peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun bagian yang ke-6 ini kita akan mengambil pelajaran ataupun ibrah dari peristiwa yang luar biasa ini yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Walaupun mungkin beberapa poin sudah pernah ada atau sudah pernah kita sampaikan. Sebelumnya jamaah yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan yang lalu telah kita sampaikan bahwa peristiwa Isra
dan mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke langit yang ketujuh dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam secara jasad dan ruh, dan bukan salah satu dari keduanya. Jadi secara jasad dan ruh, bukan ruhnya saja, jasadnya ada di bumi, atau jasadnya saja kemudian ruhnya ada di bumi. Tidak, tapi kedua-duanya. Dan beliau alami Isra Mi'raj ini bukan melalui mimpi, bukan melalui mimpi. Sekalipun mimpi seorang nabi itu apa? Hak, benar, tapi tidak melalui mimpi. Beliau benar-benar sadar. Apa dalilnya? Dalilnya adalah surat Al-Isra, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Maha suci Allah. Kata para ulama, kata subhanallah itu dipakai untuk melihat sesuatu yang menakjubkan, ya, sesuatu yang menakjubkan, sesuatu yang luar biasa, maka pakai subhanallah. Andaikan itu melalui mimpi, tidak mungkin lafadznya subhanallah, ya, tidak mungkin demikian. Makanya kalau ada dari kita yang bermimpi, ya, bisa terbang dari sini ke Amerika misalnya, ya, sampai Amerika tidak makan 100 tahun misalnya, kira-kira subhanallah atau tidak? Ya, mungkin kita akan mengatakan karepmu, ya, karena mimpi, ya, dan mimpi kita belum tentu benar, ya. Atau mimpi ditembak tidak mati misalnya, ya. Atau hidungnya kecantol rel kereta misalnya, tapi nggak apa-apa, masih utuh. Kalau itu cerita dari mimpi, kita akan mengatakan biasa saja. Kita juga akan menanggapi dengan mimpi kita yang mungkin juga lebih luar biasa, ya. Maka kenapa Allah memakai subhanalladzi, ya, pakai kalimat subhanallah? Karena memang ini adalah sesuatu yang menakjubkan. Jasad dan ruh semuanya ke langit ketujuh, dan ini peristiwa yang luar biasa. Ditambah lagi kata Allah bi'abdihi. Kata abdun, hamba, maksudnya adalah jasad dan ruh. Kalau ruh ya berarti biruhihi, ya. Kalau jasad saja seharusnya bijasadihi, kan gitu lafadznya. Tapi ternyata apa? Bi'abdihi. Kalimat hamba, abdun itu untuk jasad dan ruh. Demikian pula jamaah yang dirahmati oleh Allah, dalil yang lainnya adalah reaksi orang-orang kafir Quraisy, ya. Reaksi orang-orang kafir Quraisy, di mana mereka menentang dengan keras, menolak dengan lantang akan cerita yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Isra Mi'raj. Bahkan itu dijadikan sebagai senjata untuk mengembalikan Abu Bakar As-Siddiq kepada agama mereka. Itu menunjukkan bahwa apa yang terjadi dari Isra Mi'rajnya Nabi itu bukan sekedar mimpi. Kalau mimpi mereka akan anggapi biasa. Mereka juga pernah mimpi yang lebih luar biasa lagi mungkin. Tapi karena mereka tahu ini adalah Isra dan Mi'raj secara jasad dan ruh, maka mereka pun kemudian menjadikan peristiwa itu sebagai senjata untuk mengembalikan Abu Bakar As-Siddiq ke agama mereka. Bahkan sebagian orang yang dahulu pernah beriman kepada Rasulullah kembali murtad wal'iyadzubillah gara-gara Isra dan Mi'raj. Mereka tidak benar dan jujur dalam keimanan mereka. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sebuah peristiwa yang luar biasa yang menjadikan seluruh penduduk kota Mekkah
membicarakan hal tersebut. Adapun pelajaran yang dapat kita ambil dari peristiwa Isra dan Mi'raj adalah hadis tentang Isra dan Mi'rajnya Nabi SAW adalah sahih. Hadis yang menceritakan tentang Isra dan Mi'rajnya Nabi SAW adalah sahih dengan kesepakatan para pakar hadis dan sejarah. Bahkan disebutkan oleh para ulama bahwa hadis tentang Isra dan Mi'raj adalah mutawatir. Ya, mutawatir. Jadi derajat dari tingkatan hadis yang tertinggi. Tidak cuma sahih, tapi mutawatir, diriwayatkan oleh berbagai banyak perawi. Dan seluruhnya siqah, terpercaya akan hal tersebut. Sekalipun jamaah yang dirahmati oleh Allah, memang di sana ada beberapa hadis yang tidak dianggap sahih oleh para ulama. Di antaranya adalah hadis yang menceritakan asal muasal bunga mawar. Itu juga katanya karena Isra Mi'raj. Ya, saya tidak tahu asal muasalnya di mana. Apakah itu ada di sekitar ya Baitul Ma'mur atau gimana? Wallahu a'lam bishawab. Tapi asal muasal adanya bunga mawar itu dari Isra Mi'raj. Hadisnya tidak sah. Atau hadis tentang salat Isra itu juga tidak sah. Dan hadis-hadis yang lain. Tapi banyak hadis yang sahih yang di situ menyebutkan tentang perjalanan Nabi SAW dari Makkah ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina sampai ke langit yang ketujuh. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah, karena hadis tentang Isra dan Mi'raj ini sahih, bahkan hukumnya adalah mutawatir, maka tidak sepantasnya bagi kita untuk menolak peristiwa ini. Kita harus yakin bahwa apa yang terjadi pada diri Nabi SAW dalam Isra dan Mi'raj itu hak, itu benar, bukan sekedar dongeng atau hanya cerita mimpi. Karena ada di antara manusia yang mereka mengingkari Isra dan Mi'raj, entah secara langsung atau tidak secara langsung. Jadi Isra Mi'raj itu benar, maka tidak boleh bagi kita kemudian menolaknya. Karena ini sangat penting jamaah yang dirahmati oleh Allah. Isra Mi'raj, pembahasan Isra Mi'raj dimasukkan oleh para ulama dalam masalah akidah. Dalam masalah akidah. Karena ini terkait dengan apa? Keimanan. Terkait dengan keimanan. Maka ketika kita memahami Isra dan Mi'raj, itu bukan dengan akal, tapi dengan wahyu yang disampaikan oleh Nabi SAW melalui sabda-sabdanya. Kalau pakai akal, maka seseorang akan menolak peristiwa ini, karena nggak mungkin ya seseorang dalam semalam bisa sampai ke langit ketujuh, balik ke bumi sebelum subuh ya. Itu mustahil. Apalagi dengan peristiwa-peristiwa bertemu dengan Nabi ya, para Nabi, kemudian peristiwa yang ada di atas sana misalnya. Ini kalau pakai akal. Maka ketika memahami peristiwa Isra dan Mi'raj, kita kedepankan iman kita. Sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq ketika ditanya oleh orang-orang kafir Quraisy yang mereka menceritakan tentang cerita Isra dan Mi'raj kepada Abu Bakar, dengan tujuan Abu Bakar goyah imannya, kemudian kembali kepada agama mereka. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? La usaddiquhu fima ab'adu an dzalik. Kalau benar Muhammad yang mengatakan demikian, saya akan benarkan dia sekalipun lebih mustahil daripada itu.
Karena Abu Bakar memahami Isra dan Mi'raj itu bukan dengan akal, tapi dengan iman dia. Dengan iman, maka demikian pula kita. Dan sudah sering kita sampaikan bahwa di dalam beragama itu bukan semata-mata mengikuti akal kita, ya, tapi mengikuti wahyu, petunjuk dari Allah dan Rasulnya. Kalau memakai akal, ya salat maghrib nggak usah 3 rakaat. Saya mampu 4 rakaat, ya, bahkan bisa mampu saya 7 rakaat misalnya. Tapi karena wahyu telah menentukan itulah jumlah rakaat dalam salat maghrib, demikian yang kita lakukan. Yang selanjutnya, jamaah yang dirahmati oleh Allah, pelajaran yang kedua, peristiwa Isra Mi'raj merupakan mukjizat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebuah mukjizat. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu mukjizat kepada seorang nabi pun kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memberikan mukjizat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan yang lebih banyak. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan satu mukjizat saja kepada seorang nabi kecuali Allah akan memberikan kepada Nabi Muhammad mukjizat yang lebih banyak. Dan ini menunjukkan keutamaan bagi beliau. Kata Imam Asy-Syafi'i, apabila mukjizat Nabi Musa alaihi salam bisa membelah lautan, maka Nabi SAW bisa membelah bulan. Nabi Musa alaihissalam dengan izin Allah ketika memukulkan tongkatnya di air, ketika dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya, laut itu membelah menjadi 2, dan orang-orang bisa lewat di antara 2 lautan tersebut. Bahkan termasuk Fir'aun dan bala tentaranya bisa lewat. Namun ketika Nabi Musa dan pengikutnya sudah sampai di tepi, lalu kemudian Fir'aun dan bala tentaranya masih ada di tengah-tengah lautan itu, dikembalikanlah lautan yang terbelah menjadi 2 itu menjadi 1. Maka tenggelamlah Fir'aun dan bala tentaranya. Kalau Nabi Musa punya mukjizat seperti ini, Nabi SAW pernah membelah bulan. Rasulullah di bumi, bulan ada di langit. Bisa nggak disentuh? Nggak bisa. Tapi bisa dibelah oleh Nabi SAW. Kalau Nabi Musa sama-sama ada di bumi. Kemudian kata Imam Asy-Syafi'i, kalau Nabi Musa alaihi salam diberi mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa terpancarnya air dari batu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa mengeluarkan air dari jari jemarinya beliau. Ya. Jadi Nabi Musa alaihi salam memukul batu, kemudian keluarlah pancaran air. Tapi Nabi Muhammad SAW lebih hebat lagi, dari jari jemari beliau keluar air. Dikatakan oleh para ulama, diterangkan oleh para ulama, dan ini supaya kita tidak mengande-ande,
ya, bahwa keluarnya air dari tangan Rasulullah itu ketika ditaruh di bejana. Bukan gini terus ngutur gitu ya, bukan. Walaupun itu sangat mudah bagi Allah, tapi tidak demikian. Ya. Jadi tangannya Rasulullah ditaruh di bejana. Kemudian bejana tersebut yang tadinya airnya sedikit atau tidak ada air, kemudian ada airnya atau semakin banyak dan seterusnya, sehingga dipakai untuk minum oleh para sahabat, demikian pula untuk berwudu. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, kalau Nabi Musa alaihi salam, Allah subhanahu wa ta'ala berikan mukjizat kepada beliau dengan bisa terbang menggunakan angin, bisa menundukkan angin sehingga bisa kemana-mana dengan angin tersebut, maka kata Imam Asy-Syafi'i, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih hebat lagi. Beliau bisa pergi ke langit yang ketujuh, ya, Isra dan Mi'raj. Jadi tidaklah satu mukjizat diberikan kepada seorang nabi kecuali ketika diberikan kepada nabi lebih banyak daripada itu. Ya, demikianlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, pelajaran yang ketiga yang dapat kita ambil adalah peristiwa Isra dan Mi'raj adalah hiburan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Perjalanan beliau Isra dan Mi'raj adalah hiburan bagi beliau. Kita telah sampaikan dan telah kita pelajari bersama sebelum kita membahas Isra dan Mi'raj, ada kejadian-kejadian yang membuat hati Rasulullah sedih. Ya, membuat hati Rasulullah sedih. Dan kejadian malam hari ini pun juga membuat hati saya sedih. Karena antum dapat minum, saya tidak. Ini gimana ini? Gak ada air putih, gak ada air teh. Ini lumayan loh ini. 15 menit ngomong terus ya. Kalau rotinya nggak apa-apa, nggak apa-apa kalau rotinya ya. Kalau gorengan mau, ya. Minumnya ini nggak ada nih. Biasanya ada di sini tuh. Kalau nggak putih ya berwarna. Ya, suruh sabar berarti ya. Ya, ini hiburan. Ya. Jadi sebelum Rasulullah melakukan Isra dan Mi'raj itu ada apa? Ada peristiwa yang membuat hati Rasulullah sedih. Dan ketika itu disebut dengan tahun atau al-am al-huzn, tahun kesedihan. Kenapa? Diawali dengan meninggalnya istri tercinta Nabi SAW. Siapa? Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu taala anha. Kemudian tidak selang lama meninggal paman Rasulullah dalam keadaan tidak beriman, padahal semasa hidupnya beliau mendukung, membela dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ditambah lagi peristiwa di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah ke Taif bukan disambut dengan kegembiraan, bukan disambut dengan sambutan yang baik, tapi disambut dengan celaan, pengusiran, bahkan dihantam dengan batu dan sebagainya. Maka ini menjadikan hati Rasulullah sedih. Maka kemudian Nabi SAW di Isra dan Mi'rajkan oleh Allah sebagai bentuk hiburan bagi beliau. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Nabi SAW membutuhkan hiburan, kita pun juga membutuhkan hiburan. Ya, maka tidak ada masalah sesekali kita hiburan, ya, berlibur istilahnya, untuk menenangkan hati kita, ya, untuk menambah rasa syukur kita kepada Allah, ya, bukan sekedar senang-senang, untuk menghilangkan penat dari pekerjaan atau mungkin keadaan yang ada di rumah. Demikian pula Nabi, tapi memang beda. Ya, hiburan Nabi dengan hiburan kita. Ya. Biasanya kita lebih ke lengah,
tapi beliau kepada ketaatan. Ini jadi kejadian yang menyayat hati beliau itu dihibur, ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Isra dan Mi'raj. Ternyata beliau ya mendapatkan keistimewaan yang luar biasa. Pelajaran selanjutnya jamaah yang dirahmati oleh Allah, pentingnya tolong menolong antara para juru dakwah, atau bisa katakan antara sesama takmir atau pengurus masjid, dan juga tentunya tukar menukar pengalaman dalam mengurusi masjid misalnya. Nah, ini bisa. Hal ini diambil dari dialog antara Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Musa alaihi salam. Salah satu dialog tersebut adalah terkait dengan umat, yaitu ketika Nabi Muhammad SAW mendapatkan perintah sholat wajib 50 kali dalam sehari. Jadi sholat wajib yang sekarang ini kita lakukan, dahulu sehari itu 50 kali, Pak. Enggak cuma 5 kali, 50 kali. Kita ngerti angka 50 kali saja sudah mumet itu. Dulu 50 kali. Tapi ketika turun ketemu dengan Nabi Musa, wahai Muhammad, apa yang diperintahkan Rabbmu kepadamu? Kata Rasulullah, Allah memerintahkan aku dan umatku untuk sholat 50 kali dalam sehari. Apa kata Nabi Musa? Kembalilah kamu kepada Allah, mintalah keringanan kepadanya, karena umatmu tidak akan pernah kuat. Kembali Rasulullah kepada Allah, minta keringanan, diberi oleh Allah. Ya. Turun menjadi 25, 20, terus sampai akhirnya angka 5 itulah finishnya. Itu pun kata Nabi Musa, wahai Muhammad, umatmu tidak akan kuat. Ya. Dan itu benar, Pak. Yora kuat tenan. Ya. Orang kuat tenan 5 kali sehari. Apa kata Rasulullah, wahai Nabi Musa, seandainya kalau bukan karena saya malu kepada Allah, saya akan minta lagi. Tapi sudahlah, saya sudah malu. Dari 50 sampai 5 kan ya lumayan itu. Ya. Dapat kortingan seperti itu kan ya Masya Allah. Itu perjuangan Nabi kita Muhammad SAW. Nek orang duwe isin njaluk meneh. Tapi Nabi Muhammad seorang yang pemalu. Mungkin bisa saja kalau Rasulullah minta akan diringankan sehari sekali. Itu pun mungkin ketemu Nabi Musa akan mengatakan umatmu gak akan kuat. Ya. Coba yang diwajibkan gur salat subuh, kelenger kabeh. Ya. Gak ada yang salat subuh. Misalnya demikian. Tapi Rasul sudah malu. Tapi jamaah yang dirahmati oleh Allah, 5 kali sehari, kalau seseorang mau melaksanakannya, maka pahalanya seperti melaksanakan 50 kali dalam sehari. Masya Allah. Umat Nabi Muhammad SAW diistimewakan demikian. Sholatnya cuma 5 kali dalam sehari. Siapa yang bisa melakukannya 5-5-nya dalam sehari, dihitung 50 kali dalam sehari. Karena apa? Al-hasanatu bi'ashri amsaliha. Satu kebaikan dikalikan 10 pahala. Ya. Satu sholat kalikan 10, 5 kali berarti 50 kali. Masya Allah. Ya. Janjani kepenak. Cuman ya kembali kepada diri kita masing-masing. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya ini jadi saling menukar pengalaman, saling tolong menolong dalam hal dakwah ini sangat baik. Ya. Jadi ketika kita melihat suatu masjid yang diurusi dengan baik misalnya, maka bisa kita kemudian meminta ya bagaimana caranya, ya berbincang-bincang dan sebagainya kepada pengurus. Selanjutnya, jamaah yang dirahmati oleh Allah,
Pelajaran yang lainnya dan selanjutnya yang dapat kita ambil adalah hubungan erat antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa. Ini, jadi memang ada hubungan yang erat antara kedua masjid tersebut. Keduanya merupakan dua dari tiga masjid yang Rasulullah menganjurkan supaya diziarahi. Ya. Ada Masjidil Haram yang ada di Mekah, Masjid Nabawi yang ada di Madinah, dan Masjid Al-Aqsa yang ada di Palestina. Ketiga masjid ini Rasulullah memerintahkan kepada kita jika memiliki kemampuan untuk menziarahi tiga masjid tersebut. Demikian pula salat di dalam ketiga masjid tersebut berbeda pahalanya dengan salat di masjid-masjid yang lain. Dan itu keistimewaan ketiga masjid tersebut. Dan dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ini pun Allah mengisrakan dari Masjidil Haram yang ada di Mekah ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Kalau tidak ada hubungan yang erat, ini tidak mungkin. Demikian pula hubungan dengan kaum muslimin. Masjidil Aqsa sekarang sedang ditimpa musibah, dikuasai oleh mereka orang-orang Yahudi. Maka di antara tugas kita membantu mereka dengan doa, membantu Masjidil Aqsa dan orang-orang kaum muslimin yang ada di Palestina untuk membebaskan Masjidil Aqsa, minimal dengan doa, agar kembali dikuasai oleh orang-orang yang beriman. Selanjutnya jamaah yang dirahmati oleh Allah, pelajaran yang dapat kita ambil adalah lantang menyampaikan kebenaran. Dan ini ditunjukkan oleh Nabi SAW sesampainya beliau di bumi setelah Isra dan Mi'raj. Disampaikan kepada manusia ketika itu bahwa Rasulullah semalam di Isra dan Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun mungkin beliau sudah punya firasat bahwa ini akan banyak yang menolak, dan itu benar, tapi selama itu hak, itu benar, maka kita sampaikan. Dan itu disampaikan oleh Nabi SAW, sekalipun apa? Banyak yang menolak. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 39, alladzina yuballighuna risalatillahi wa yahshunah, atau wayahsyaunah, yaitu orang-orang yang mereka menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala, mereka hanya takut kepadanya. Wala yakhshawna ahadan illallah, dan tidaklah mereka takut kepada salah seorang pun kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kafa billahi hasiba, dan cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai pembuat perhitungan. Jadi apabila memang itu benar, maka kita sampaikan. Walaupun tentu jamaah yang dirahmati oleh Allah, menyampaikan kebenaran harus sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Allah dan Rasulnya dalam menyampaikannya. Penuh dengan kelemah lembutan, disampaikan dengan baik, sampaikan sesuai dengan ilmu, ya. Tidak semata-mata begitu saja disampaikan tanpa menggubris aturan-aturan yang ada dalam berdakwah. Karena dakwah itu juga butuh metode dan cara dalam menyampaikannya. Selanjutnya jamaah yang dirahmati oleh Allah, pelajaran yang dapat kita ambil adalah antara Nabi SAW dan Buraq. Ya, Buraq yaitu kendaraan berupa binatang, peranakan antara kuda dan keledai.
Ya. Atau sebesar itu ya, sebesar biqal, peranakan antara kuda dan keledai. Dan ini adalah tunggangan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra dari Mekkah ke Palestina. Apa yang akan kita ambil pelajarannya? Yaitu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di Palestina, di Masjidil Aqsa, kendaraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa burak itu beliau tali, beliau ikat di tempat di mana para nabi dahulu pernah mengikat kendaraan mereka, tunggangan mereka. Pelajarannya adalah di sini Nabi SAW mengajarkan kepada kita tentang tawakal yang benar. Ya. Jadi Rasulullah SAW punya kendaraan berupa binatang. Kemudian ketika sampai di tempat, Rasulullah ikat ya kendaraan beliau, tunggangan beliau itu di tempat di mana para nabi mengikatnya. Ini adalah bentuk tawakal. Rasulullah tidak kemudian membiarkan burak itu begitu saja, tanpa diikat, tanpa ditali dan sebagainya. Beliau mengikatnya untuk memberikan pelajaran kepada kita tentang tawakal yang benar, bahwa tawakal itu tidak hanya sekedar yowes aku tawakal, tapi tidak ada sebab atau tidak mencari dan mengambil sebab. Nah, ini tidak benar. Tawakal itu dibarengi dengan mengambil sebab. Bukan sekedar wes aku tak tawakal, tapi dia tidak mengambil sebab. Ini salah. Makanya jamaah yang dirahmati oleh Allah, ketika ada seseorang yang bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, bagaimana dengan onta saya? Apakah saya tali kemudian saya bertawakal kepada Allah, atau saya lepaskan kemudian saya bertawakal kepada Allah? Kata Nabi SAW, ikilha wa tawakkal. Ikat dulu ontamu, baru kemudian bertawakallah kepada Allah. Ikat dulu baru apa? Bertawakallah kepada Allah. Kalau kamu lepaskan kemudian kamu bertawakal, ini bukan tawakal. Ini bukan apa? Tawakal. Termasuk pula apa yang kita lakukan sekarang ini, jamaah yang dirahmati oleh Allah, menggunakan masker, soft kita masih berjarak, itu bagian tawakal kita kepada Allah. Kenapa mas nggak pakai masker, nggak takut sama corona? Aku tawakal sama Allah. Ini tawakal atau bukan? Bukan. Ini bukan tawakal. Ini nyemplung neng geni. Ya, istilahnya seperti itu. Ini sama saja dengan atau orang yang seperti ini ya, kalau pakai motor nggak usah pakai rem. Ya, blusuk neng sawah ya wis takdiri Allah kan gitu. Karena terkadang demikian, wis aku tak tawakal nek kena ya takdiri Allah. Iya, emang itu takdirnya Allah, kena enggak kena itu takdirnya Allah. Tapi kita diperintahkan untuk mencari sebab agar tidak kena, biar enggak kena. Itu mencari sebab seperti itu. Makanya Nabi SAW mengajarkan kepada kita tawakal itu dengan usaha, bukan hanya sekedar saya bertawakal kepada Allah. Makanya ketika Nabi SAW menceritakan tentang tawakalnya burung, apa kata Nabi? Lau annakum tawakkaluna 'ala Allah. Seandainya kalian itu bertawakal kepada Allah, haqqa tawakkuli, dengan sebenar-benarnya tawakal, la razaqakum kama yarzuqut thair. Maka pasti Allah akan memberikan rizki kepada kalian sebagaimana Allah memberi rizki kepada seekor burung. Apa tawakalnya burung? Tagdu himasan wa taruhu bitana. Dia keluar dari sarangnya dalam keadaan lapar, tapi ketika balik ke sarangnya dalam keadaan apa? Kenyang, bahkan membawa makanan untuk anak-anaknya. Tawakalnya burung dengan bekerja. Dia keluar dari sarang. Ya. Jadi kalau ada orang kemudian dia tidak mau bekerja tapi pengen makan, ya ini mau gimana? Orang kerja pengen ngomah atau panganan terus misalnya, nggak bisa.
dia harus bekerja, harus berusaha untuk mendapatkan apa? Makanan. Dan demikianlah tawakal yang benar. Ada usaha. Ya. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini bagian dari usaha. Itu pun masih ada yang ngelokke bahwa dengan merenggangkan soft seperti ini itu anteknya pemerintah. Ya. Dengan menyebut nama presiden kita, masya Allah. Ya. Sampai segitunya. Ya. Padahal apa yang kita lakukan ini tidak menyalahi syariat, insya Allah. Benar. Soft itu harus lurus dan rapat. Kita sepakat akan hal itu. Tapi itu di kondisi yang normal, di kondisi di mana sholat itu bisa dilakukan dengan soft itu rapat. Namun kalau ada sebab yang syar'i, maka tidak masalah direnggangkan sementara, kemudian menunggu sampai normal kembali, baru kemudian kita rapatkan. Kita sepakat soft itu harus rapat. Tapi kalau ada sebab yang syar'i untuk menjadikan itu tidak rapat, kita tidak rapatkan dulu. Sebagaimana halnya puasa Ramadan, kalau memang ada udzur yang syar'i, boleh seseorang tidak puasa. Padahal puasa Ramadan jelas-jelas wajib. Tidak ada ulama yang mempersalahkannya atau memperselisihkannya. Seluruh ulama sepakat puasa Ramadan hukumnya wajib. Jadi jangan kemudian ini dijadikan sebagai alat untuk ngadu domba antara kita dengan pemerintah misalnya, atau dengan kaum muslimin yang lainnya. Kalau pemerintah itu menyarankan, menganjurkan dan memerintahkan sesuatu yang itu benar dalam agama Islam, kita memang harus melakukannya. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri, pemimpin kalian. Ya, kata para ulama, Allah tidak menyebut atiu dalam kalimat ulil amri karena perintah ulil amri harus sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Lihat, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha, lihat ada atiullaha wa atiur rasul, ada atiur rasul. Tapi setelah itu tidak ada wa atiu ulil amri minkum, tidak ada. Tapi apa? Wa ulil amri minkum. Maksudnya apa? Perintah pemerintah, anjuran pemerintah jika memang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, kita laksanakan. Tapi kalau tidak, mohon maaf, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada seorang makhluk pun. Dalam bahasa Arab, Rasulullah menggunakan kalimat la ta'ata li makhlukin tanpa alif lam. Ya. Ini adalah isim yang marfu sama isim yang apa, Pak? Yang itu menunjukkan umum. Makhluk siapapun, selama perintahnya melisih Al-Quran dan Sunnah, tidak kita taati. Tapi kalau itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, ya kita taati. Ya, jadi demikian. Dan kita melakukan ini juga berdasarkan apa yang disampaikan oleh para ulama. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian ya. Jadi ada pelajaran yang dapat kita ambil dari mengikatnya Rasulullah buruknya itu atau kendaraannya ditempatkan. Ternyata itu adalah bagian dari tawakal. Jadi tawakal itu bukan terus kendaraannya dilepas begitu saja kemudian istilah tawakal. Atau kita taruh kendaraan kita di parkiran itu misalnya. Tawakal kita salah satunya adalah dengan menguncinya, kunci setang gitu. Atau jangan kemudian tidak wes lah dicolong wong ya ben. Ini bukan tawakal. Ya. Saya bertawakal, bukan demikian. Tapi dengan apa? Dengan melakukan usaha. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian di antara faedah yang dapat diambil adalah kewajiban salat. Ya, sekilas tadi sudah kita sampaikan bahwa kewajiban salat itu diterima oleh Nabi SAW saat Isra dan Mi'raj, dan seluruh syariat kebanyakan Rasulullah masih ada di bumi. Tapi khusus untuk salat, Rasulullah di Isra dan Mi'rajkan oleh Allah, dan ini menunjukkan akan kemuliaan salat. Maka kita harus menjaga salat sampai akhir hayat kita, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW di akhir hayat. Beliau masih mempertanyakan salat umatnya. Selanjutnya jamaah yang dirahmati oleh Allah, pelajaran yang dapat diambil adalah
Isra Mi'raj menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada di atas. Ya. Ini menunjukkan akan ketinggian Allah, bahwa Allah itu memang ada di atas, bukan berada di mana-mana. Kalau ada di mana-mana ngapain Rasulullah naik ke atas? Kenapa enggak ke kiri saja atau ke kanan saja, kan gitu. Ya. Golek watu gitu di situ ada Allah misalnya, kan gitu. Tapi kenapa Rasulullah harus sampai ke langit sana ketujuh? Karena memang Allah berada di atas Arsy, ada di atas langit, ya, dan bukan di mana-mana. Kemudian pelajaran yang terakhir yang dapat kita ambil adalah peristiwa pembelahan dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pelajarannya adalah bahwa setiap orang yang akan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala menghadapi sesuatu yang besar dan dahsyat, pasti Allah akan mempersiapkan hatinya. Nabi Musa alaihissalam akan menghadapi Fir'aun, maka beliau pun kemudian diajari oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi sebuah tongkat, kemudian diajari atau diberikan percobaan bahwa tongkat itu nanti akan menjadi ular, ya, biar enggak kaget, diajari dulu sama Allah Subhanahu wa taala, ya. Agar nanti ketika bertemu dengan Musa, dengan tukang-tukang sihirnya yang bisa mengeluarkan ular, maka Nabi Musa dengan mengeluarkan tongkatnya, melemparkan tongkatnya, akan menjadi ular yang besar, lebih besar daripada ular yang dimiliki oleh tukang sihirnya Fir'aun. Biar enggak kaget, disiapkan oleh Allah. Demikian pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menghadapi peristiwa yang besar Isra dan Mi'raj, Nabi sallallahu alaihi wasallam dibelah dulu dadanya untuk mempersiapkan apa yang akan dialami dan juga dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, demikian apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mungkin ini adalah pelajaran yang terakhir tentang Isra dan Mi'raj. Namun apabila nanti akan ada tambahan yang lain, kita akan lanjutkan pada bagian yang ketujuh biidznillah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau tidak, kita akan lanjutkan pada materi yang lainnya biidznillah subhanahu wa ta'ala. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.